Halo teman-teman, jumpa lagi di Newbies Tutorial. Jadi ini channel khusus buat para newbie yang kepengen berbisnis, mempersiapkan semua konten. Hari ini saya mau sharing, yaitu mau bikin mockup. Pemikirannya adalah kadang kita berbisnis kepingin ada sebuah produk yang kita bikin. Bagaimana kita mengkombinasikan antara desain dengan produk sesungguhnya. Jadi kalau misalkan contoh hari ini ada dua, nanti saya akan sharing. Yang pertama yaitu untuk bikin kopi ya, logo di cup kopi. Kemudian yang kedua di kaos. Jadi buat teman-teman yang bikin kaos, bikin logo, bikin gambar, kemudian bagaimana sih diaplikasikan di kaos. Nah, hari ini saya akan coba sharing bagaimana membuat mockupnya. Semoga ini menginspirasi. Jangan lupa bisa selalu subscribe ya di sini. Oke, sekarang langsung kita masuk ke aplikasinya. Di aplikasi ini yang mesti dilakukan adalah dua. Pertama, kita mengaktifkan dua. Saya mengaktifkan dua. Di sini AI dan Photoshop saya aktifkan. Nah, kemarin kita berarti membuat logo ini ya. Nah, ini masih dalam format vektor di Illustrator. Nah, kemudian bagaimana kita memasukkan ini, logo ini masukkan logo ini di produk misalkan cup kopi. Oke, yang pertama saya kembali ke, jadi ini mungkin bisa menjelaskan juga apa bedanya Illustrator dan Photoshop ya. Di sini nanti akan saya tunjukkan. Oke, sekarang saya mau ambil dulu filenya. Saya ambil. Nah, ini contohnya gambar cup mockup. Jadi logonya nanti yang saya masukin di sini. Nah, langkahnya apa yang harus kita lakukan? Di sebelah kanan, kalau teman-teman perhatikan, saya membuka ini ya. Ini karena saya ngambil dari file di tempat lain, jadi di sini masih ada ke bawah, tapi ini sebenarnya bisa kita hilangkan. Dianggap aja ini saya hilangkan. Ya, saya hanya punya warna dasar putih, tapi sebenarnya ini bisa kita mainkan. Misalkan saya pengen warnanya coklat, ya kita tinggal mainkan di sana. Caranya ya teman-teman, sebenarnya kalau kita ambil, nah sebenarnya kita memainkan area warna untuk kemudian dikombinasikan dengan gambar di belakangnya. Gambar di belakangnya supaya ini menyatu, saya biasanya di sini menggunakan multiply. Kondisi standarnya adalah normal. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, shadow dari gambar di belakangnya tidak kelihatan. Hanya supaya ini terlihat, saya pergunakan multiply. Jadi tekstur background, tekstur gambar di belakang terlihat. Dan kita bisa adjust warna. Misalkan saya mau suka coklat, saya punya warna lain, itu teman-teman bisa masuk di sini. Image adjustment, saturation, ya ini bisa kita mainkan. Ya, teman-teman tinggal mainin warnanya. Warna apa? Ya mengikuti. Ya, ini kalau pemain yang suka main Photoshop sudah tahu lah fungsi ini. Oke. Saya langsung aja, saya masih mau menggunakan warna putih aja menjadi warna backgroundnya. Nah, sekarang apa yang harus saya lakukan untuk mengaplikasikan logo di cup ini? Oke,
Saya yang akan lakukan, saya masuk ke AI, saya ambil gambar ini yang kemarin sudah saya bikin, edit, copy, ya. Saya balik lagi ke Photoshop. Kemudian yang saya lakukan adalah edit, edit, saya pas maaf tadi terlalu lemot diri ini karena saya menggunakan dua aplikasi. Terus terang MacBook yang saya pergunakan ini memorinya hanya 4 giga, jadi kalau teman-teman lihat ya, nah saya menggunakan OS-nya Sierra tahun 2011 dan di sini hanya 4 giga. Ini walaupun ini tapi mumpuni lah, masih bisa kita gunakan menggunakan dua aplikasi berjalan sekaligus. Ini ya sebenarnya 3 dengan Chrome, saya tidak di dua Mac. Terus terang kalau untuk grafis tapi coding pun saya menggunakan, tapi besok saya akan sharing saya coding menggunakan coding PHP misalkan atau Python. Saya juga menggunakan laptop, cukup mumpuni untuk bisa pergunakan kerja desain grafis. Oke, tadi saya ulangi lagi, desain ini saya edit copy, kemudian saya balik ke Photoshop, kemudian saya pas. Nah, pilihan di sini saya menggunakan Smart Object. Apa fungsinya Smart Object? Adalah ini adalah berfungsi ketika kita melakukan edit gambar. Oke, saya langsung aja. Misalkan, nah, ini sudah ada di posisi kaki. Saya tinggal aja saya sesuaikan, saya tekan. Kalau saya ini, saya ukurannya saya sesuaikan, saya biasanya tekan shift, saya geser. Oke. Ya, saya enter. Ya, inilah fungsinya. Saya stop aja. Nah, ini sudah masuk posisinya, jadi teman-teman sudah mendapatkan aplikasi gambarnya ada di kelas ini. Nah, hanya saja teman-teman kalau ada memperhatikan di sini supaya gambar ini bisa menyatu seperti halnya warna tadi, saya multiply. Kalau ini saya zoom, teman-teman perhatikan teksturnya menyatu dengan teksturnya gambar. Tapi kalau ini normal, teman-teman perhatikan dia seolah-olah ada di depannya, tidak menyatu. Makanya untuk terlihat menyatu, saya gunakan. Oke, dari sini sebenarnya sudah kita bisa dapatkan hasil dari gambar yang sudah kita buat. Logonya sudah teraplikasi di tinggal letakkan di mana. Nah, sekarang apa bedanya vektor Smart Object tadi yang saya ambil dari Illustrator, fungsinya di mana? Nah, teman-teman, terkadang di dalam membuat desain atau mengaplikasikan kepada produk, kita terkadang ada perlu edit. Nah, misalkan contohnya di sini saya kepengen warnanya hitam. Nah, kalau ada di sini ini agak susah kita melakukan. Ya, yang saya lakukan adalah di sini saya klik 2 kali.
tadi logo aslinya ada di sini. Ketika saya klik 2 kali, di sini keluar vektor smart object. Maksudnya bahwa ini adalah gambar dari Photoshop tadi yang kembali dilempar ke Illustrator. Apakah ini harus masuk Illustrator? Enggak sebenarnya. Jadi teman-teman bisa juga melakukannya Photoshop langsung. Jadi satu Photoshop untuk melakukan 2 pekerjaan bisa. Tetapi ini yang bedakan, saya sengaja ini menggunakan untuk membedakan ini adalah vektor, sementara di Photoshop ini raster. Ya, kalau kemarin ada nanya apa sih bedanya Illustrator dan Photoshop. Teman-teman, kalau ini saya zoom perbesar, coba perhatikan. Nah, ini ada patahan ya. Ini namanya raster. Rasternya cukup besar. Jadi ini kalau di sini zoomnya lebih dari 100% juga sih beradakan istilahnya. Itulah yang membedakan. Oke. Kembalikan. Ini pun sama. Tetapi bedanya kalau ini kita lihat di Illustrator itu nggak terjadi. Coba saya zoom. Ini udah 4800 zoomnya, nggak pecah ya. Nah, ini bedanya. Kenapa saya selalu menggunakan, kalau dulu bisa menggunakan Illustrator, caranya dia tetap konsistensi mempertahankan image gambarnya dalam kondisi. Oke, saya balik lagi. Ketika tadi saya bilang kalau ada kesalahan misalkan di aplikasi di Photoshop di sini, saya akan memperbaiki. Apa yang harus saya lakukan? Saya cukup mengedit di bagian misalkan contohnya ini, saya kasih warna hitam, kemudian saya tambahin tag lagi di sini, copy melakukan pengeditan di Photoshop, tapi saya melakukan pengeditan di Illustrator. Nah, saya ganti karakternya. Ya, ini karena cuma 4 GB dan 2 aplikasi jalan. Oke. Salah. Oke. Copy enak teman. Nah, sekarang apa yang harus saya lakukan? Coba teman-teman perhatikan. Ketika saya kembali ke Photoshop, dia masih tetap seperti ini. Mari kita lihat. Ketika ini vektor smartnya, di mana gambar ini dari Photoshop, saya save, Ctrl S. Oke, sudah di save. Mari kita lihat. Tulisan ini sudah ada di Photoshop. Nah, inilah fungsinya smart object ada di Photoshop. Supaya ketika kita pindah-pindah aplikasi, dia langsung teraplikasi program berikutnya. Jadi 2 aplikasi ini jalan. Oke, bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan ketika kita menggunakan 2 aplikasi bersama. Sekarang saya mau coba memberi contoh kalau ini saya terapkan di, saya buka lagi, ini saya buka lagi, contoh ya muter-muter di kaos. Cukup maju, saya kepingin ada logo di sini, sama logo yang sama, saya terapkan di kaos.
Oke, caranya sama teman-teman. Teman-teman bisa ambil dari ilustrator kembali logo ini. Oke, misalkan sudah ada tetap ada ini, oke, nggak apa-apa. Edit, copy, balik ke ilustrator, edit, pas, smart object. Saya kecilkan. Enter. Yes, ini ada permintaan. Oke, coba masih tidak menyatu, seolah-olah tidak menyatu karena di depannya apa yang saya lakukan, saya ganti. Ya, ini ada tekstur. Hanya saja teman-teman, apa yang membedakan? Terkadang ini tidak terlihat natural. Kalau jelas tadi rata ya, tapi ini nggak rata. Nah, bagaimana caranya supaya ini terlihat sedikit natural? Yang saya lakukan biasanya adalah saya ada di posisi gambar yang ada dua. Saya bisa melakukan dengan menggunakan filtering, kemudian liquify. Jadi ini seolah seperti air. Ini agak berat juga. Nah, yang saya lakukan adalah saya tinggal menyelesaikan di sini. Saya besarkan. Nah, atur-atur jadi semuanya. Ini full aplikasi yang saya jalankan. Ini bedanya. Ini yang saya jalankan di Photoshop. Ya, sudah terkesan berhadapan. Jadi sudah bisa dibilang menyesuaikan dengan kondisi gambar. Menyesuaikan gambar. Atau ini cara pertama. Cara kedua adalah saya menggunakan warp. Jadi saya wrap. Caranya saya klik. Ini adalah tinggal teman-teman mau menyesuaikan. Misalkan ini sih nggak ada patokan, tinggal menyesuaikan aja dengan kondisi bajunya seperti apa sih. Oke, enter aja. Nah, jadi seolah-olah kusut. Jadi ini langkah-langkah yang saya lakukan ketika saya mengaplikasikan mockup ini, logo ini untuk mockup. Ya, jadi sudah paham itu. Ini misalkan saya nggak mau warna putih, warnanya apa? Bisa sesuaikan. Saya pun kepengen atau tadi saya kepengen merubah adjust saturasinya, saya ubah. Saya kepengen sini aja dulu. Ya, misalkan seperti badan boleh maju tapi bajunya tinggi. Asik. Oke teman-teman, ini beberapa contoh pembuatan mockup dan aplikasi yang bisa teman-teman lakukan. Kalau misalkan bosan, wah ini salah, masa copy? Ya, jadi tadi
teman-teman tinggal klik 2 kali. Klik di sini, dia akan keluar baru. Ini kan tadi yang di botol, ini yang baru. Teman-teman bisa tinggal buat dengan apa, bebas lah. Misalkan kopi, sesuaikan aja. Maco. Nah, ya, tinggal Ctrl S untuk save. Ctrl S, teman-teman bisa balik ke gambar ini. Save. Oke, save. Dan ketika teman-teman ada kesempatan, oke, demikian teman-teman. Videonya rada panjang. Saya juga bertanya teman-teman berinteraksi kalau ini memang bagus, tolong di like, kemudian di follow. Saya nanti akan sharing juga bagaimana membuat aplikasi di WordPress. Nanti sama sharing tentang Elementor. Saya punya banyak banget yang nanti akan saya sharing, termasuk mining email. Mining email itu apa? Jadi teman-teman punya banyak dapat source email, dan bagaimana mengelompokkan email tersebut. Saya biasanya dapat email dari LinkedIn. Nah, nanti bagaimana caranya akan saya sharing. Oke, terima kasih buat teman-teman. Tolong jangan lupa tetap di subscribe. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.